Matahari baru saja muncul di ufuk timur, ketika Kolonel Zulfikar Sutanto memasuki ruang rapat bersama timnya. Raut wajahnya tegang, pikirannya masih terfokus pada kata-kata terakhir Damar Panulu. Jika seorang pemilik ilmu ini mati tanpa sempat menyerahkan warisannya, maka kekuatannya akan berpindah ke garis keturunannya yang masih hidup. Di meja bundar, sudah duduk Rangga Tejamurti, Jaksa Ashari, Letnan Abimanyu Yuda Prakosa, Letnan Amira Wirabumi, dan Dr. Nikolai Gunawan. Semuanya menatap layar monitor yang menampilkan data silsilah keluarga Suryo Singoatmojo. "Kita punya masalah besar," ujar Zulfikar sambil meletakkan map berisi dokumen di meja. "Suryo punya seorang putra yang belum kita ketahui keberadaannya. Jika teori Damar benar, maka dialah yang akan mewarisi ilmu Singadharmala." Claudia menyipitkan mata. "Siapa namanya?" "Bimo Singoatmojo," jawab Rangga, dengan membolak-balik catatan investigasinya. "Anak kandung Suryo dari hubungan gelapnya dengan seorang wanita bernama Laras Wening. Berdasarkan catatan terakhir, dia berusia sekitar 27 tahun dan pernah bekerja sebagai atlet pencaksilat sebelum menghilang 3 tahun lalu." Abimanyu melirik Amira. "Kita perlu tahu di mana dia sekarang." Amira mengetik cepat di laptopnya, mengakses berbagai database kepolisian dan sipil. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan sebuah foto pria dengan sorot mata tajam dan rahang kuat. "Ini dia," gumamnya. "Bimo Singoatmojo. Tapi ada masalah, catatan kependudukan menunjukkan dia sudah meninggal 3 tahun lalu, karena kecelakaan mobil di perbatasan Ponorogo." Semua terdiam sejenak. Rangga menggeleng. "Aku tidak percaya. Ada kemungkinan dia memalsukan kematiannya." Zulfikar berpikir cepat. "Kalau begitu, kita harus anggap dia masih hidup, dan sedang dalam perjalanan untuk mengklaim warisannya. Kita tidak bisa membiarkannya mendapatkan kekuatan itu." Abimanyu menutup mapnya dengan keras. "Jadi, kita kejar dia sebelum semuanya terlambat?" "Benar," kata Zulfikar. "Kita buru pewaris Singa Hitam sebelum menjadi ancaman yang lebih besar dari ayahnya." Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Jeep Wrangler hitam yang dikemudikan Zulfikar melaju perlahan di jalan berbatu, menembus kabut pagi yang masih menggantung di sekitar desa Wilis. Rombongan kecil itu terdiri dari Zulfikar, Rangga, Letnan Abimanyu, dan Letnan Amira. Jaksa Claudia dan Dr. Nikolai tetap di markas untuk menganalisis lebih lanjut catatan peninggalan Suryo Singoatmojo. Ini tempat terakhir di mana Bimo Singoatmojo terlihat sebelum menghilang 3 tahun lalu, ujar Amira sambil membaca laporan di tabletnya. Dia tinggal di sebuah padepokan kecil di desa ini, berlatih pencaksilat dengan aliran yang berbeda dari ayahnya. Rangga menatap keluar jendela. Desa Wilis terlihat tenang, terlalu tenang. Tak ada anak-anak bermain, tak ada aktivitas di sawah. Rumah-rumah tua berdiri sunyi, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Zulfikar menghentikan jeepnya di depan sebuah warung kopi kecil. Seorang pria tua dengan sarung kumal sedang duduk di bangku kayu, menyeruput kopinya dengan tenang. "Pak, permisi," ujar Zulfikar sopan. "Kami mencari informasi tentang Bimo Singoatmojo."
Pria tua itu mendongak, menatap mereka dengan mata keruh. "Bimo?" Ia menggeleng pelan. "Lupakan dia, nak. Kalau kalian ingin tetap hidup, jangan cari dia." Rangga mendekat. "Apa maksud Bapak?" Orang tua itu meletakkan cangkir kopinya dengan tangan gemetar. 3 tahun lalu, Bimo dikabarkan mati dalam kecelakaan, tapi ada yang aneh. Malam sebelum kecelakaan itu, aku melihatnya berjalan ke arah hutan bayang kaki, dengan mata yang berbeda, penuh amarah. Zulfikar menyipitkan mata. "Apa dia kembali ke desa ini?" Pria itu menatap ke arah bukit di kejauhan. "Aku tidak tahu, tapi beberapa malam terakhir, ada suara-suara aneh dari hutan. Orang-orang bilang itu suara arwah gentayangan, tapi aku tahu lebih baik. Itu bukan suara arwah, itu suara seseorang yang sedang berlatih." Abimanyu bertukar pandang dengan Amira. "Bimo masih hidup." Zulfikar menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus masuk ke hutan bayang kaki sebelum dia menguasai warisan gelap itu sepenuhnya." Angin berembus dingin di antara pepohonan tinggi. Langkah tim kecil itu terhenti di depan sebuah area terbuka di tengah hutan, di mana sisa-sisa bangunan tua terlihat di antara akar-akar yang menjalar. "Ini bekas padepokan tua," gumam Rangga. "Dulu tempat para warok berlatih." Amira berjongkok, menyentuh tanah yang tampak seperti bekas diinjak seseorang baru-baru ini. Ada jejak kaki. Tidak lebih dari 1 hari. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari dalam reruntuhan. Semua orang langsung siaga, tangan mereka meraba senjata masing-masing. Sosok itu muncul perlahan dari bayangan, seorang pria muda bertubuh tegap dengan mata tajam yang dipenuhi dendam. "Bimo Singoatmojo. Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suaranya rendah, nyaris bergemuruh. Zulfikar maju selangkah. "Kami tahu siapa kau, Bimo. Kami di sini bukan untuk membunuhmu, tapi untuk menghentikan sesuatu yang lebih buruk." Bimo tertawa kecil, sinis. "Hentikan? Kalian bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi." Rangga menyipitkan mata. "Ilmu Singa Dharmala ada dalam darahmu sekarang, bukan?" Bimo menatap tangannya sendiri. Jemarinya mengepal, lalu terbuka kembali. Ada getaran energi yang hampir tak terlihat di sekeliling tubuhnya. "Aku bisa merasakan kekuatannya," bisiknya. "Tapi aku belum bisa mengendalikannya sepenuhnya." Zulfikar menatapnya tajam. "Jika kau terus mengikuti jalan ini, kau akan menjadi monster seperti ayahmu." Mata Bimo menyala penuh kebencian. "Ayahku bukan monster. Kalian yang membunuhnya. Kalian yang mengambil segalanya dariku." Suasana semakin tegang. Amira dan Abimanyu bersiap, jari mereka di pelatuk senjata. "Jangan bodoh, Bimo," kata Zulfikar tegas. "Jika kau membiarkan amarahmu menguasai dirimu, kau akan kehilangan kendali." Bimo menghela napas panjang. "Aku sudah kehilangan kendali sejak lama." Tiba-tiba, ia melompat ke udara, melancarkan serangan ke arah Zulfikar dengan kecepatan luar biasa. Pukulan pertama meleset, tapi yang kedua tepat mengarah ke dada Zulfikar. Braak! Zulfikar terpental ke belakang, menabrak batang pohon besar. Amira dan Abimanyu langsung mengangkat senjata mereka, tapi Zulfikar mengangkat tangannya. "Jangan tembak. Dia belum sepenuhnya menjadi musuh kita." Bimo berdiri dengan napas memburu, kepalan tangannya bergetar. "Aku akan menemukan jalanku sendiri."
Ia berbalik dan berlari ke dalam hutan, menghilang di balik pepohonan. Rangga menghela napas panjang. Kita baru saja kehilangan jejaknya lagi. Zulfikar berdiri, menatap arah Bimo menghilang. Tidak. Dia masih mencari jati dirinya. Tapi kita harus temukan dia sebelum kekuatan itu benar-benar menguasainya. Abimanyu mengangguk. Kalau begitu, kita kejar dia. Rangga mengepalkan tangannya. Dan kali ini, kita pastikan dia tidak jatuh ke dalam kegelapan seperti ayahnya. Mereka tidak tahu bahwa waktu semakin menipis. Di tempat lain, seseorang sedang menunggu, seseorang yang siap memanfaatkan kemarahan Bimo untuk rencana yang lebih mengerikan. Bimo Singoatmojo berdiri di tengah ruangan dengan napas memburu. Bajunya robek, keringat bercucuran di dahinya. Tatapan matanya tajam, penuh kebencian, tapi juga ragu. Di hadapannya, seorang pria berjubah hitam duduk bersila, tersenyum tipis dalam kegelapan. Kau akhirnya datang, Bimo. Suara pria itu terdengar dalam, bergema di antara dinding kayu tua. Bimo mengepalkan tangan. Aku ingin jawaban. Kau bilang aku harus mencari kekuatan sejati, tapi semua yang kudapat hanya rasa sakit. Pria berjubah yang karib dipanggil Darmogati itu tertawa pelan. Karena kau belum siap. Tapi waktunya sudah dekat. Kau hanya perlu melepaskan dirimu dari masa lalu, dari segala yang mengikatmu pada kehidupan lamamu. Dan bagaimana aku melakukannya? Tanya Bimo kembali. Darmogati berdiri, mendekati Bimo. Ia berbisik, kau tahu siapa musuh sesungguhnya. Mereka yang membunuh ayahmu. Mereka yang ingin menghancurkan warisan Warok sejati. Mereka ada di luar sana, menunggumu. Bimo terdiam. Dalam kepalanya, bayangan Zulfikar, Rangga, Amira, dan Abimanyu berkelebat. Ia menutup matanya erat. Singkirkan mereka, lanjut Darmogati. Dan kau akan benar-benar bebas. Bimo membuka matanya perlahan, pupilnya membara seperti bara api. Baik, aku akan bunuh mereka semua. Di dalam markas darurat yang mereka bangun di sebuah rumah penginapan lama, Rangga duduk termenung di depan laptopnya. Kopi hitam di cangkirnya sudah dingin, sementara layar di depannya penuh dengan artikel dan catatan tentang keluarga Singoatmojo. Zulfikar berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan wajah penuh kekhawatiran. Bimo bisa menjadi ancaman besar jika jatuh ke tangan yang salah. Abimanyu menutup peta yang mereka gunakan untuk melacak pergerakan Bimo. Tapi ada sesuatu yang janggal, Kolonel. Jika dia ingin balas dendam, kenapa dia tak langsung menyerang kita? Amira menambahkan, mungkin dia masih ragu. Atau seseorang sedang mengendalikannya. Claudia yang sejak tadi membaca dokumen hukum akhirnya angkat bicara. Ada satu nama yang terus muncul dalam penyelidikan kita. Darmogati. Seorang mantan warok yang diusir dari Ponorogo 10 tahun lalu, karena praktik ilmu hitam. Rangga menegakkan punggungnya. Jika dia masih hidup dan sekarang berada di dekat Bimo, ini masalah besar. Zulfikar menatap mereka satu persatu. Maka kita harus bergerak cepat sebelum Bimo jatuh sepenuhnya ke dalam kendalinya. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran keras di pintu. Brak! 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 Semua orang langsung siaga. Abimanyu dan Amira mencabut senjata masing-masing, sementara Zulfikar memberi isyarat agar Rangga dan Claudia tetap di tempat. Zulfikar membuka pintu dengan hati-hati. Seorang pria tua berdiri di depan mereka, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Pak Rahman? Rangga mengenali pria itu sebagai seorang mantan warok, yang pernah diwawancarainya di awal penyelidikan. Pak Rahman terengah-engah. Bimo, dia ada di sini. Aku melihatnya bersama Darmogati. Mata Zulfikar menyala.
Di mana mereka? Pak Rahman menelan ludah. Di bekas padepokan lama, tempat Suryo Singoatmojo dulu berlatih. Semua langsung bergerak. Kabut pekat menyelimuti reruntuhan padepokan tua. Cahaya bulan redup menerangi puing-puing bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Zulfikar dan timnya bergerak perlahan, menyusup di antara bayangan pepohonan. Mereka bisa mendengar suara samar dari dalam padepokan. "Dengarkan aku, Bimo." Suara Darmogati menggema. "Sekarang saatnya kau membuktikan kesetiaanmu." Rangga melirik ke dalam melalui celah dinding. Ia melihat Bimo berdiri di tengah ruangan, matanya tajam, sementara di hadapannya ada sebuah altar tua dengan ukiran kepala singa. Darmogati mengangkat tangannya. "Bunuh mereka, dan kau akan menjadi warok sejati." Bimo menggenggam belati yang diberikan padanya. Tangannya bergetar, tapi ia tetap diam. Saat itulah Zulfikar memberi isyarat. "Serbu." Tim langsung menerobos masuk. "Berat!" Darmogati terkejut, tapi segera mundur ke bayangan. Abimanyu dan Amira mengarahkan senjata mereka, sementara Zulfikar berhadapan langsung dengan Bimo. "Jangan lakukan ini, Bimo," suara Zulfikar penuh ketegasan. Bimo menatap mereka semua. Napasnya berat. Belati di tangannya terangkat, lalu jatuh ke tanah. "Aku bukan pembunuh." Darmogati menggeram marah. "Dasar lemah." Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan meniupkan segenggam debu hitam ke udara. Dalam sekejap, bayangan tebal menyelimuti ruangan. "Hati-hati," seru Amira. Darmogati bergerak cepat, mencoba melarikan diri. Tapi sebelum dapat kabur, Rangga melompat dan menendangnya keras. "Brak!" Darmogati tersungkur ke lantai. Zulfikar langsung memborgolnya. Saat kabut hitam mulai memudar, semua orang terdiam. Bimo masih berdiri di tempatnya, menatap mereka dengan mata penuh kebingungan. Zulfikar mendekat. "Kau tidak sendiri, Bimo. Kami di sini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu." Bimo menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Aku ingin keluar dari semua ini." Zulfikar menepuk pundaknya. "Dan kau akan mendapat kesempatan itu." Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, dalam bayangan yang lebih gelap, masih ada ancaman yang lebih besar menanti. Udara malam masih terasa dingin saat Zulfikar, Rangga, Abimanyu, Amira, Claudia, dan Nikolai membawa Bimo keluar dari padepokan tua. Darmogati sudah diamankan, terikat di dalam mobil polisi yang diparkir di tepi hutan. Bimo berjalan perlahan di antara mereka, kepalanya tertunduk. Ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikirannya. Ia nyaris menjadi alat bagi seorang pria yang memanfaatkan dendamnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang," gumamnya lirih. Zulfikar menatapnya sekilas. "Kita akan bicara nanti. Yang terpenting sekarang, kau sudah bebas dari pengaruh Darmogati." Tiba-tiba, Amira yang berjalan di belakang mereka berhenti. Ia merasakan sesuatu. "Ada yang mengawasi kita," bisiknya. Abimanyu segera waspada. Matanya menyapu ke sekeliling. Angin malam berdesir di antara pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak samar. "Kalian dengar itu?" Rangga berbisik. Suara langkah kaki. Zulfikar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua berhenti. Dari balik pepohonan, sosok seseorang muncul.
Pria itu mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya setengah tertutup bayangan. Tangannya memegang sebuah tongkat kayu berukir yang berkilauan dalam temaram. Kalian pikir semuanya sudah berakhir? Suaranya dalam dan dingin. Darmogati hanyalah bidak kecil dalam permainan ini. Zulfikar mencabut Glock 22 kesayangannya. Siapa kau? Pria itu tertawa pelan. Seseorang yang jauh lebih lama mengendalikan pertunjukan ini. Abimanyu dan Amira langsung bergerak cepat, mencoba mengepung pria itu. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, angin kencang tiba-tiba berembus, menerbangkan dedaunan dan menciptakan badai debu yang menutupi pandangan. Sial! Seru Abimanyu sambil menutup matanya dari terpaan angin. Saat debu menghilang, pria berjubah itu sudah lenyap. Amira menggertakkan giginya. Kita baru saja kehilangan sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Zulfikar mengepalkan tinjunya. Ini belum berakhir. Rangga menatap ke dalam kegelapan hutan. Bayangan yang tertinggal. Siapa sebenarnya yang kita lawan? Di kejauhan, terdengar suara tawa samar, menghilang bersama angin malam. Matahari belum muncul di ufuk timur saat Zulfikar, Rangga, Abimanyu, Amira, Claudia, dan Nikolai tiba di markas Kodak Jatim. Mobil yang membawa Darmogati telah lebih dulu sampai, kini pria itu dikurung dalam ruang tahanan khusus. Di ruang rapat, peta Ponorogo dan sekitarnya terbentang di meja. Berbagai catatan investigasi tersebar di sekelilingnya. Semua orang terdiam, memikirkan pria berjubah hitam yang menghilang begitu saja di hutan bayang kaki. Rangga menyesap kopinya, lalu berkata, Darmogati mungkin hanya eksekutor. Orang berjubah hitam itu, siapapun dia adalah dalang sebenarnya. Abimanyu mengangguk. Dia tahu kita sudah terlalu jauh menggali misteri ini. Itu sebabnya dia muncul, memberi peringatan. Zulfikar menatap Claudia. Apakah kita bisa menekan Darmogati untuk membuka mulut? Claudia menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku sudah bicara dengannya sebentar. Dia cerdas, tapi bukan tipe yang bisa tahan interogasi lama-lama. Kita butuh tekanan psikologis. Amira mengetuk meja. Atau mungkin kita tak perlu menunggu. Kita bisa cari tahu sendiri siapa yang dia layani. Nikolai yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Kalian semua melupakan satu hal. Pria berjubah hitam itu tidak menghilang begitu saja. Dia pasti meninggalkan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Apa maksudmu? Tanya Rangga. Dokter forensik itu mengeluarkan kantong plastik kecil dari saku jasnya, meletakkan di atas meja. Di dalamnya ada sejumput serbuk hitam. Aku menemukannya di lokasi terakhir dia berdiri, kata Nikolai. Serbuk ini berbau khas. Seperti dupa, tapi lebih pekat. Aku yakin ini bukan dari hutan bayang kaki. Zulfikar mengambil kantong itu dan mengamati isinya. Kau bisa menganalisisnya? Tentu, jawab Nikolai. Tapi butuh waktu. Abimanyu menatap peta. Kalau serbuk ini tidak berasal dari hutan, maka kita bisa menelusuri sumbernya. Mungkin ada tempat tertentu di Ponorogo atau sekitarnya yang menggunakan serbuk seperti ini. Amira menambahkan, Darmogati pasti tahu sesuatu. Jika kita berhasil mencocokkan serbuk ini dengan lokasinya, kita bisa menekannya lebih dalam. Zulfikar berdiri, menatap timnya. Baik. Nikolai, analisis serbuk ini secepat mungkin. Claudia,
Lanjutkan interogasi Darmogati. Rangga, Abimanyu, dan Amira cari tahu apakah ada tempat di Ponorogo yang bisa dikaitkan dengan serbuk ini. Rangga tersenyum tipis. Baiklah. Kita berburu sebelum fajar tiba. Di luar, langit mulai berpendar keunguan, tanda pagi akan segera datang. Namun, mereka semua tahu, malam yang gelap belum benar-benar berakhir. Dalam sebuah ruangan laboratorium dengan lampu putih terang, Doket Nikolai menatap layar mikroskopnya. Serbuk hitam yang ditemukan di hutan bayang kaki, kini berada di bawah analisisnya. Ia mengambil catatan dan mencoret sesuatu. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka, dan Kolonel Zulfikar masuk. Ada hasil? Tanyanya tanpa basa-basi. Nikolai melepas sarung tangannya. Serbuk ini adalah campuran abu kayu gaharu dan akar alang-alang hitam. Biasanya digunakan dalam ritual tertentu. Zulfikar menyipitkan mata. Ritual seperti apa? Sebagian besar pemujaan dan ilmu gaib Jawa kuno menggunakan bahan ini. Tapi yang menarik, campuran seperti ini sangat jarang digunakan kecuali di tempat-tempat tertentu. Salah satunya adalah kuil tua di Bukit Watu Kandang. Zulfikar mengetuk dagunya, berpikir. Jadi ada kemungkinan pria berjubah hitam itu berasal dari sana? Nikolai mengangguk. Atau setidaknya, dia pernah ke sana. Rangga, Abimanyu, dan Amira melanjutkan mobil ke arah perbukitan di utara Ponorogo. Jalan tanah yang mereka lalui semakin sempit, dikelilingi hutan yang mulai menguning di bawah sinar matahari pagi. Tempat ini jarang dikunjungi orang, kata Abimanyu sambil mengamati peta digital di ponselnya. Menurut catatan sejarah, kuil di Watu Kandang sudah ditinggalkan sejak ratusan tahun lalu. Rangga mengangguk. Tapi kalau memang sudah lama ditinggalkan, kenapa kita menemukan jejak seseorang yang baru saja menggunakannya? Amira yang duduk di belakang berkata, itu yang harus kita cari tahu. Tak lama kemudian, mereka tiba di kaki bukit. Mobil tidak bisa melanjutkan perjalanan, jadi mereka turun dan berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Setelah sekitar 30 menit berjalan, mereka akhirnya tiba di depan sebuah kuil tua yang dikelilingi pepohonan rimbun. Bangunannya terbuat dari batu hitam, dengan relief kasar yang mulai terkikis usia. Amira mendekat dan menyentuh salah satu ukiran di dinding. Tempat ini memang terlihat tak terawat, tapi ada jejak yang cukup jelas. Rangga meneliti tanah di sekitar mereka. Jejak kaki. Masih baru. Abimanyu mencabut pistolnya. Kita tidak sendirian. Mereka bertiga bergerak lebih dalam ke dalam kuil. Suasana di dalamnya terasa lebih dingin dan lembab. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah dinding, membuat bayangan-bayangan panjang di lantai batu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dalam ruangan utama kuil. Rangga memberi isyarat agar mereka berhenti. Jantungnya berdebar kencang saat melihat sosok berjubah hitam yang mereka temui di hutan bayang kaki berdiri di tengah ruangan. Aku sudah menunggu kalian, kata pria itu dengan suara dingin. Abimanyu segera mengangkat senjatanya. Siapa kau sebenarnya? Pria itu hanya tertawa. Pertanyaan yang bagus, tapi bukan itu yang harus kalian tanyakan. Kalian seharusnya bertanya, apakah kalian siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Seketika, suara gemuruh terdengar dari luar kuil. Tanah bergetar, dan mereka merasakan sesuatu yang tidak beres. Sial! Ini jebakan! Seru Amira. Rangga menarik napas dalam. Kita harus keluar dari sini,
sebelum semuanya terlambat. Tanah bergetar hebat di bawah kaki mereka. Debu dan pecahan batu jatuh dari langit-langit kuil yang mulai retak. Rangga, Abimanyu, dan Amira segera bergerak mundur, sementara sosok berjubah hitam itu tetap berdiri tenang di tengah ruangan, seolah tak terpengaruh oleh gemuruh yang mengancam meruntuhkan kuil. Ini bukan sekadar kuil tua, bisik Rangga. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Dan aku yakin dia tahu apa itu, kata Abimanyu sambil tetap mengarahkan pistolnya ke pria berjubah. Katakan sebelum tempat ini runtuh. Pria itu hanya tersenyum dingin. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam misteri ini. Tapi jawaban yang kalian cari ada di tempat yang lebih dalam. Tiba-tiba, dia melemparkan sesuatu ke lantai, sebuah kantong kecil berisi serbuk hitam. Seketika, asap tebal berbau menyengat memenuhi ruangan. Gas beracun, seru Amira, menutup hidung dan mulutnya dengan lengan. Mereka bertiga bergegas mundur ke arah pintu keluar, tapi pria berjubah itu sudah menghilang dalam kabut hitam yang semakin pekat. Dalam kepanikan, mereka meraba-raba jalan keluar di tengah asap yang mengaburkan penglihatan. Abimanyu meraih tangan Amira, memastikan rekannya tidak tertinggal. Rangga yang berada di depan, meraba dinding batu untuk mencari jalur keluar. "Ayo cepat," katanya dengan napas tersengal. Di tengah perjalanan, Amira tersandung sesuatu, sebuah patung kecil berbentuk macan putih. Ia segera mengambilnya sebelum kembali mengikuti yang lain. Mereka akhirnya menemukan pintu keluar, dan segera berlari menjauh dari kuil. Saat mencapai tanah lapang, suara gemuruh semakin keras. Dalam hitungan detik, sebagian besar kuil Watu Kandang runtuh ke dalam tanah, menelan apapun yang ada di dalamnya. Rangga, Abimanyu, dan Amira hanya bisa berdiri terengah-engah, menyaksikan kehancuran itu. "Kita nyaris terkubur hidup-hidup," gumam Abimanyu. Amira membuka telapak tangannya, menunjukkan patung macan putih yang tadi dia ambil. "Aku menemukan ini sebelum kita keluar. Mungkin ini ada hubungannya dengan kasus kita." Rangga mengusap wajahnya, mencoba mengatur napas. "Kita hampir mati hanya untuk menemukan petunjuk ini. Tapi kalau pria berjubah itu sampai menghancurkan kuil, berarti ada sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh kita ketahui." Abimanyu mengangguk. "Dan kita harus mencari tahu apa itu sebelum dia melangkah lebih jauh." Mereka bertiga menatap patung kecil di tangan Amira. Pertanyaan baru muncul di benak mereka. Apakah ini bagian dari teka-teki pembunuhan Rahadian Singomenggolo? Atau ada konspirasi yang lebih besar, tersembunyi di balik tradisi kuno Reok Ponorogo? Satu hal yang pasti, mereka tidak bisa mundur sekarang. Bersambung.